Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan ya untuk minggu ini ya, tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025 ya. Saya cek dulu kalendernya, ya benar ya. Jadi saya bahas untuk saham-saham perbankan. Memang kalau kita lihat saham perbankan ini masih cenderung lesu ya, atau istilahnya bahasa Jawanya loyo ya, lesu ya. Karena harganya masih nggak kemana-mana, naik juga sebentar, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi gitu ya. Jadi kita kita lihat, eh, ini sudah saya sharekan di grup sebelumnya yang mengenai kinerja besar 5 bulan pertama ya, bank besar ya. Itu kalau kita lihat, BBCA itu dia masih sangat bagus ya. Kalau kita lihat di sini memang agak kecil ya, tapi saya zoom ini ya. Mudah-mudahan angkanya jelas. Kalau kita lihat laba bersihnya ini saya ambil dari eh, berita ya. Jadi BCA di sini kalau kita perhatikan, dia secara year on year ya, selama 5 bulan terakhir ya. Karena kalau laporan perbankan itu memang untuk bulan 6 ya, atau tengah semester ya, sampai Juni ya, itu belum keluar. Jadi nanti keluarnya mungkin sekitar akhir Juli ya, seperti itu ya. Tapi kalau perbankan itu bisa lihat laporan keuangan bulanannya yang mana kinerja selama 5 bulan terakhir untuk BPJA itu naik, laba bersihnya ya, naik 16%, 16,31% dibandingkan dengan tahun lalu ya. Ya, pendapatan bunganya juga naik ya, 6,85% ya. Jadi yang lain-lainnya kalau kita lihat biaya provisinya malah turun ya untuk BPCA ya. Jadi ada perbaikan ya dari segi biaya ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kreditnya pertumbuhannya masih 2 digit ya, masih bagus ya. Eh, dan yang kedua yang bagus adalah untuk sama yang BUMN, yang paling bagus berikutnya adalah Bank Mandiri ya. Ya kalau kita lihat laba bersihnya memang naiknya tipis ya seperti itu ya, tapi dia masih tumbuh pendapatan bunga bersihnya. Eh, Kalau kita lihat memang rata-rata biaya provisinya turun ya seperti ya untuk bank besar ya. Ada yang naik juga BNI ya. Eh, tapi masih nggak seberapa, em, ada kenaikan ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini, pertumbuhan kreditnya Bank Mandiri memang yang paling bagus ya di antara BBRI dan BBNI ya. Nah, BBCA pun kalah. Pertumbuhan kreditnya lebih bagus, tapi kalau kita lihat dari yang penting adalah laba bersihnya. Laba bersihnya kalau kita lihat, tumbuhnya hanya tipis banget ya, 0,13%. Jadi kalau kita perhatikan untuk BCA ini masih cukup menarik. Makanya saya, dari akhir Juni ya, saya sudah kasih saran yang mau buyback untuk BBCA, silakan buyback ya. Anda bisa pasang stop lossnya di 8.500 atau 8.400 ya. Nanti kita bahas untuk chartnya. Jadi BCA ini menurut saya masih menarik ya sebenarnya. Nah, kenapa kok saya bahas lagi? Karena memang saya komitmen ya, channel saya itu walaupun mungkin akhir-akhir ini jarang update ya, karena saya sibuk ngurus anak saya untuk sekolah ya, di universitas ya, sambil antarkan anak sekolah ya. Seperti itu. Jadi minggu lalu gak sempat buat ya. Nah, dan saya suka bahas perbankan karena memang dari dulu saya, favorite saya sama perbankan ya. Nah, bukannya yang lain nggak saya bahas ya. Nanti kalau ada waktu saya upload video. Karena memang keterbatasan waktu juga. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih aktif ya untuk saham-saham yang lainnya. Nah, kalau mengenai um, seasonality-nya ya, saya coba um, sharekan ya. Jadi saya ada Sunar Superseed yang sudah tahu, uh, mungkin sudah tahu ya. Yang sudah lama kenal channel ini sudah tahu. Kalau belum tahu mengenai Sunar Superseed, Anda bisa dapatkan di link di video deskripsi bawah ini ya. Dan kalau kita bicara mengenai seasonality, itu di Sunar Superseed bentuknya Excel ya, atau Microsoft 365 sekarang namanya. Itu udah ada update-nya di sini. Ini belum belum saya update yang terakhir, tapi ini ada bulan Juli aja ya untuk hari yang terakhir ya, belum saya update. Nanti saya update ya. Eh, saya upload kalau sudah selesai, tapi kurang lebih sama ya. Kalau kita lihat di sini, kenapa kalau kita perhatikan untuk saham perbankan ini, kalau kita buy sekarang ya di bulan Juli atau nanti mendekat akhir Juli ya. Nah, kalau kita lihat seasonality-nya itu dalam 5 tahun terakhir, itu untuk BBCA dia 100% naik ya, dengan rata-rata kenaikannya 4,58%. Ya, seperti itu. Nah, yang kalau kita perhatikan di sini 100% naik ya, jadi kita boleh mulai koleksi. Berikutnya lagi kalau kita perhatikan, BBNI juga 100% naik, BNGA 100%, kemudian Bank Mandiri 100%, ya BRI aja 60% dan BRIS 60% ya seperti itu ya. Memang nggak semuanya, nanti Anda bisa cek sendiri di Sunar Superseed ya.
Jadi kalau kita lihat, nah kalau kita bahas sekarang ya kemungkinan Agustus rata-ratanya banyak yang 100% ya untuk saham Big Bang ya seperti itu ya. Jadi kesempatan untuk mulai nyicil lah istilahnya kalau dia koreksi baik bertahap ya. Asalkan jangan lupa pasang stop loss ya. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai turun di average down lagi, turun di average down lagi ya disesuaikan dengan porsinya. Misalnya kita maunya masuk 25 lot ya. Anda bisa mulai nyicil 5 lot sampai 25 lot penuh ya udah. Kita tunggu sampai Agustus ya. Ya paling tidak mudah-mudahan kalau misalnya untuk BBCA memang paling kecil sih 0,55% ya. Nggak dapat untung lah. Maaf ini 0,49%. Tapi masih ada peluang bisa naik sampai 11% ya. Tertingginya di tahun 2022 ya. Gitu. Nah karena berhubung kita perhatikan untuk BBCA ini di bulan Juni dia kan minusnya 7,71%. Nah, bulan Juli kan masih belum ya. Ini masih barusan jalan beberapa hari kan masih belum tahu pasti. Nah, kemungkinan kalau merah-merah ya khususnya kemungkinan sih hijau ya. Kalau kita lihat tadi sebelumnya di sini hijaunya dia bisa sampai 2% ya. Eh, Mungkin aja bisa 2%-an ya. Ya lumayan buy and hold BCA 2% ya masih oke lah. Tapi yang terakhir memang eh, masih lesu ya. Nanti kita akan bahas langsung chartnya langsung. Saya sharekan untuk grafiknya ya. Yang yang pertama saya bahas untuk saham BRIS. Nah, saham BRIS ini sudah saya kasih pengumuman juga di WhatsApp channel ya. Linknya ada di video deskripsi Pak ini yang mau join saluran WhatsApp ya atau saluran WA free ya. Tinggal follow aja. Eh, itu privasinya terjamin karena nggak ada yang tahu kalau Anda follow channel saya seperti itu ya. Kecuali orang-orang yang dalam kontak Anda ya. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan sini untuk BRIS memang MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih testing untuk naik ke atas MA20-nya. Tapi ini kesempatan untuk buy weakness ya. Anda bisa pasang acuan stop loss-nya bisa pakai garis saya 2400 atau pakai acuan swing low yang di sini 2440 dan 2360. Jadi kalau turun di banyak 2440, Anda jual dulu sebagian, mungkin 50%-nya. Kalau turun lagi di bawah 2360, Anda jual dulu semuanya. Nah, di sini kalau dia berhasil naik ke atas 2590, garis yang sudah saya berikan, Anda boleh tambah lagi atau average up atau menggunakan acuan swing high yang di sini. Swing high terdekat sebelumnya di sini kalau kita perhatikan di 2620 ya, terbentuk tanggal 30 Juni. Jadi kalau dia naik ke atas itu, ini akan terbentuk double bottom ya. Kalau dia breakout dari neckline-nya, kemungkinan besar targetnya dia akan testing area MA200-nya. Yang mana adalah kalau kita perhatikan MA200-nya di sekitar 2785 ya. Masih lumayan lah profitnya kecil ya. Tapi ini kesempatan untuk buy. Walaupun emang dokumennya masih mengarah ke bawah, kita boleh buy weakness tapi jangan terlalu banyak. Buy-nya bertahap aja ke atas ya. Kalau dia naik, kita tambah lagi untuk average up. Jangan lupa pasang stop loss yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya, kalau habis seperti itu, untuk BRIS, kalau kita lihat juga dari asing, kalau kita lihat di panel paling bawah ini ya, video panel paling bawah di sini di chart ya, itu asing masih cenderung net buy ya untuk BRIS. Jadi yang mau ikutan buy boleh aja, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi ya average up. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BTPS. Nah, sebentar agak slow ya. Jadi untuk BTPS kalau kita lihat dia masih sideways di area sekitar 1200 sampai 1350 ya. Dia akan testing resistennya. Kalau yang mau buy weakness Anda bisa tunggu buy weakness sekitar area 1200 ya. Eh, nah, atau kalau dia breakout lagi ke atas 1355 ya ini terdekatnya ya. Anda boleh buy target price berikutnya 1415, 1510 dan 1570. Nah, lebih baik sih kalau sideways Anda tunggu aja buy weakness saja 1200 sampai 1250. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk BTPS ini ada dua area. Kalau yang mau agak bawah ya di 1145 ya. Itu area buy minusnya. Kalau di bawahnya lagi itu terlalu jauh ya. Saya saya nggak menyarankan kalau buy weakness terlalu jauh di bawah ya takutnya nanti berubah arah menjadi downtrend ya. Jadi sideways-nya atau uptrend-nya di sini sudah patah, dia turun, nanti malah downtrend. Jadi kalau di bawah 1145 makin resiko. Ya seperti itu ya. Um, Kurang lebih cukup. Ya untuk um, event yang akan datang, um, saya belum buat grafiknya sih. Nanti rencananya sih hari Sabtu ya, untuk minggu depan ya. Um, ini kalau pasti saya umumkan lagi.
Jadi untuk event gathering online ya, pakai Zoom itu Sabtu depan tanggal 12 ya. Mungkin Senin saya umumkan ya. Nanti linknya saya akan update di YouTube komentar di bawah ini ya. Untuk sign up-nya, untuk edukasi, untuk kita bahasakan saham-saham yang potensial untuk semester kedua ya. Menghadapi ketidakpastian global yang setelah nanti Trump tarif mulai dieksekusi ya, seperti itu ya. Eh, Kurang lebih kalau kita perhatikan sih seperti itu ya pengumuman untuk event yang akan datang. Ah, Oke, kita lanjut untuk BBCA ya. BBCA ini memang saya sudah sebutkan untuk buy on weakness. Saya ada nyicil buy on weakness sekitar area 8.600 sampai 8.650 ya saya buynya ya. Memang ada saya jual sebagian, tapi saya masih koleksi ya. Jadi misalnya buy 100 lot ya, saya nggak jual semuanya. Tapi masih sisa ya gitu ya, misalnya seperti itu. Ya, ada saya jual jual lagi sebagian ya, walaupun tipis tapi kan istilahnya dapat cashback lah ya daripada nunggu ini kan masih sideways. Nah, sideways seperti ini memang masih resiko karena dia MA20-nya masih mengarah ke bawah dan dia belum berhasil naik ke atas MA20-nya. Jadi kalau kita mau buy jangan terlalu banyak. MA20-nya di 8826,25. Jadi kalau kita perhatikan ya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 8.850 kita barusan buy ya seperti itu ya. Jadi kalau masih di bawahnya 8850 untuk BBCA ini masih resiko ya masih sideways di bawah apalagi MA20-nya masih jauh di bawah MA200-nya saya rasa sih kalau maupun Anda mau nyicil jangan terlalu agresif ya. Ya seperti itu ya. Masih di bawahnya MA20. Jadi kalau dia breakout kita berusaha buy. Nah, kenapa nggak buy sekarang Pak Sunar ya? Jawabannya adalah tunggu konfirmasi ya. Nah, kalau dia sudah mulai mengarah ke atas, emang rupiahnya seperti ini, dan harganya sudah mulai breakout ke atas, kita perusahaan buy. Memang kalau sudah terjadi ngomongnya gampang, kita bisa aja tunjuk di sini. Misalnya Anda buy di sini, laki banget ya, ketika 8 April, dia low-nya di 7275. Mungkin Anda bisa dapat di harga 7.300 atau 7.225 ya berarti Anda lagi banget ya seperti itu. Tetapi saya sih prinsipnya bukan berdasarkan luck atau keberuntungan. Saya fokusnya ke trennya. Kalau arah MA20-nya masih mengarah ke bawah, apalagi ini masih jauh di bawahnya MA20-nya, nah itu masih resiko ya. Ya kita tunggu kalau sudah MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya sudah mulai naik, breakout ya kita buy. Buktinya ini dikasih kesempatan ya. Ini saya kasih anotit ya. Nah ini MA20-nya kan sudah mulai mengarah ke atas. Ya di sini dia kan sudah mulai breakout naik ke atas ya. Jadi sudah bisa mulai buy di sini ya. Ini kita kalau buy ya kita dapat profit dari sini ke sini ya, 9.800 ya seperti itu ya. Jadi nah, selalu kasih kesempatan lumayan ya seperti itu ya dari 8.800 lah anggapannya ya sampai 9.800 ataupun hitung 9.700 lah. Anda masih bisa jual kan. Eh, Kalau dia turun kan 9.700 atau 9.650 masih bisa jual masih profit ya. Jadi market itu selalu kasih kesempatan ya. Kita nggak perlu terlalu eh, takut ditinggal ya Pak Suntar nanti kalau naik gimana mumpung murah. Ya kalau naik sih gampang. Biasanya kalau Anda beli di bawah, Anda pasti kalau sudah done, Anda nggak mau pamer kemana-mana. Kalau Anda pamer kemana-mana, nanti iya kalau naik. Kalau turun lagi, nanti Anda dikata-katain sama yang lagi downtrend, Anda beli. Ya, melawan tren. Ya. Kalau saya nggak pernah mengajarkan untuk melawan tren. Ya, ada memang tipe trading yang kontrarian, ya, yang mana dia melawan trennya. Tapi saya bukan tipe seperti itu. Saya tipe follow the trend. Selama trennya masih belum jelas ya, kita baiknya jangan terlalu banyak. Ya, begitu mudah-mudahan dia naik berhasil ya kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri memang saya ada buyback sedikit. Ya. Eh, ini area buyback saya sekitar 4550. Masih testing ya, dia di tengah-tengahnya nanggung. Sebenarnya kalau Anda mau beli, lebih baik tunggu naik ke atas 4.900 atau naik ke atas MA20-nya naik ke atas 5.000 barusan kita beli. Karena Bank Mandiri kalau masih di bawahnya 5.000, dia masih kecenderungan akan testing 4.550. Jadi tunggu aja sekalian nanti 4.550 dipotong, kemudian rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk Bank Mandiri yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 4550 dan 4250. Nah, seperti itu ya. Saya rasa sih untuk Agustus ya paling dia bisa rebound lagi 5.500. Nah, seperti itu ya. Ya masih bisa 10% lah. Kalau 5.000 ke atas kita buy bisa TP kurang lebih sekitar kalian 55% ya. 5.500 ya 10% lumayan. Nah, itu pun nggak lama ya. Kalau kita lihat di sini 4 hari doang terus kita dikasih 10% ya. Yang mudah-mudahan berhasil kali ini pasang stop lossnya di 4550 ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. Ini masih tertekan jauh masih downtrend. Saya belum nyarankan untuk buy. Buy-nya nanti tunggu aja naik ke atas uh, MA20-nya ya. MA20-nya di 3875. Jadi buy-nya tunggu kalau dia naik ke atas 3.900 kita barusan buy.
Karena kalau masih di bawahnya 3950 atau 3900, dia masih kecenderungan akan testing area support berikutnya lagi sekitar 3400 sampai eh, 3600 ya. Jadi 3600 kemudian berikutnya lagi 3400 itu ada area supportnya untuk BBRI. Jadi kalau saya sih belum buy, tunggu aja nanti naik ke atas 3950 atau paling cepat naik ke atas swing high yang di sini 3900. Ya, kadang beli saham itu nggak harus selalu paling bawah, kadang belinya agak ke atas karena untuk konfirmasi itu kata kata kuncinya ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik. Kalau dia berhasil naik 3900 naik lagi ke area 4400 ya, lumayan profitnya sekitar 10%-an. Nah, ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk BBNI juga masih downtrend. Ini area buy on weakness ya. Karena kalau kita lihat eh, area 4000 ini cukup menarik ya. Tapi masih risiko karena emang rubuhnya mengarah ke bawah. Emang rubuhnya masih jauh di bawah. Nah, harganya terakhir masih jauh di bawah EMA 20 dan EMA 20-nya masih jauh di bawahnya EMA 200-nya. Nah, jadi masih belum buy sebenarnya. Kalaupun ada mau nyicil, buy, spekulasi buy, tunggu aja naik ke atas yang 4200 lebih baik ya. Oh sayang Pak Sunar, sekarang dikasih murah. Kok kenapa tunggu 4200 ya? Kata kuncinya adalah konfirmasi. Nah, karena kita nggak tahu bisa saja ini masih turun lagi ya. Nah, memang kalau kita lihat di titik terakhir ini eh, masih jelek ya sebenarnya walaupun candlenya hijau karena dia masih lower low dibandingkan dengan hari Kamis. High-nya juga lower high. Kalau kita lihat close-nya kan di 4000. Hari sebelumnya hari Kamis close-nya di 3970. Memang higher close tapi dia masih eh, lower high dan juga lower low. Jadi masih resiko secara candle. Biasanya konfirmasinya paling tidak tiga candle ya. Ya higher low atau higher high atau higher close ya seperti itu ya bisa kita buy. Nah, kalau kita lihat ini masih resiko tunggu aja naik ke atas 4200 lebih amannya ya. Kita barusan nyicil buy. Stop loss-nya pasang di 4000 atau 3950 ya seperti itu. Nah, ini masih resiko turun ke bawah. Kalau tanda yang tanya minggu lalu ada yang tanya, Pak Sunar support BBNI berikutnya di mana? Nah, itu saya tanya, apakah sudah punya? Belum, katanya mau buy. Nah, kalau buy itu budayakan kalau saham yang lagi turun, eh, budayakan jangan lihat ke bawah. Kalau kita mau buy, saham yang lagi turun, kita lihat ke atas. Kalau dia berhasil tembus resisten, kita berusaha buy. Jadi seperti trading range ya, lantai bangunan ya. Kalau kita mau naik lift ya, ya misalnya kita ibaratnya seperti ini. Kita sekarang posisinya di lantai satu ya. Nah, liftnya itu masih mengarah ke bawah. Ya, kita tunggu aja nanti kalau liftnya sudah mengarah ke atas, kita berusaha buy. Ya, naik ke lantai 3 atau lantai keempat ya. Terserah nanti dikasih ke lantai berapa. Ya, ya kita jangan sampai ikutan turun. Karena kalau kita maunya naik, tapi kita takut nanti penuh, ketinggalan ya. eh, kita ikutan turun ya. Nanti resikonya besar ya. Ini pernah saya waktu seminar saya kasih ilustrasi ada kejadian satu lift di eh, salah satu pusat grosir di Jakarta ya, yang besar ya. Itu liftnya kepenuhan terus em, entah kenapa sensor kalau liftnya penuh itu nggak nyala. Sehingga begitu liftnya turun langsung bluk, talinya putus. Ya seperti itu ya. Jadi ibaratnya juga mungkin kurang lebih sama seperti itu. Kita maunya naik ke atas gara-gara takut liftnya penuh karena banyak penumpang ya. Kita ikutan turun aja karena sepi kan. Nanti kalau dari bawah naik ke atas kan masih banyak yang dari LG atau ground ya. Nah, naik dari bawah ke atas itu kan banyak yang mau ke atas ya. Seperti itu. Jadi dari lantai satu mau ke lantai ke naik lantai ke naik ke lantai 5 ya kita tunggu naik liftnya aja yang naik ke atas ya. Jangan yang masih ke bawah kita buy. Ya ibaratnya mungkin seperti itu untuk mengurangi resiko. Jadi kata kuncinya adalah konfirmasi. Ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih cukup ya. Berikutnya untuk BNKA. Nah, BNKA di sini dia ada aksi korporasi ya, persetujuan spin-off sudah disetujui. Jadi dia akan memisahkan diri unit syariahnya. Unit CMB Niaga Syariah itu akan dipisahkan dari induknya. Nah, efeknya gimana? Apakah nanti turun? Memang secara matematika memang ada kemungkinan penurunan laba. Tapi ke depannya kalau performanya non syariah ini masih bagus ya dia masih bisa naik lagi. Ya sejauh ini memang eh, masih dibantu oleh syariah karena syariahnya tuh CMB Niaga masih lumayan bagus profitnya. Eh, apa nanti bakalan turun tapi sejauh ini kalau kita lihat responnya untuk investor masih wait and see ya. Tapi kalau kita lihat asing sudah mulai koreksi, udah mulai kurangi posisi. Untuk saya sih untuk BNKA belum waktunya untuk buy.
Memang ada area parameter di sini kalau mau menyisir boleh aja, tapi saran saya tunggu naik ke atas 1700 atau naik ke atas 1705. Target price berikutnya adalah sekitar 1790 sampai 1850. Ya ini sudah saya gambarkan. Kalau naik ke atas 1740 kita boleh tambah lagi atau average up itu untuk BNGA. Stop lossnya pasang di 1650 atau 1640 ya. Kurang lebih seperti itu untuk BNGA cukup. Berikutnya untuk PMBN dia masih sideways di bawah. Kalau mau BMITS boleh aja target price berikutnya 1250, 1345. 1.500 lebih. Nah, PNBN memang eh, menurut saya sih masih kurang menarik ya. Performanya masih lesu juga. Tapi kalau mau menyicil biomimik di bawah boleh aja, tapi ini masih resiko. Lebih baik tunggu naik ke atasnya 1.250 kita berusaha buy. Daripada kejebak sideways-nya lama, ya kita nggak tahu. Karena ciri khasnya PNBN kalau dia naik, naiknya lama ya. Berhari-hari, minggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi kalau sideways juga sama. Ini sebelumnya dia pernah sideways di atas lama banget ya. Sampai 1, 2, 3, 4. 4 bulan lebih malah dia turun. Nah, dan sebelumnya lagi kalau kita lihat sideways di bawahnya juga lama di sini ya, mulai November sampai Agustusan, mungkin sampai Juli lah di sini ya, ya 8 bulanan ya, seperti itu ya. Jadi lama. Jadi kemungkinan ini bisa masih berlanjut lama sampai nanti kuartal 3 mungkin ya, atau eh, di kuartal keempat pertengahan ya seperti itu ya. Ya kita nggak tahu. Ya, tapi tunggu breakout ke atas saja. Kita naik lip yang naik ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Arto, Arto masih sideways. Ini area buying weakness sudah saya gambarkan 1800, 1600, dan 1500. Ini kalau sudah ngikutin jalur channel saya harusnya sudah buy ya. 1610 ke atas sudah buy, kan sudah di bond. Mau buy sekarang boleh aja atau sekalian tunggu naik lip berikutnya ke 1800 sampai 2000. Jadi kalau naik ke atas 1800 atau swing high di sini 1830 untuk Arto Anda boleh buy. Target price berikutnya sekitar 2040 sampai 2100 ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk Arto cukup. Berikutnya untuk NISP, ini area buy and weakness sudah saya gambarkan. Trading range-nya untuk NISP ini sebenarnya lumayan rapi ya, 1250, 1300, 1300 sampai 1350-an ya. Jadi ini dia akan testing 1300-an ya. Anda tunggu buy and weakness di 1300 saja seperti ini ya. Buy and weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Jadi menjelang penutupan kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita buy. Ya, ini buktinya kan dia berhasil naik. Jadi yang ikuti channel saya lumayan dari 1300 sampai dapat 1350 maupun nggak banyak, tapi kan ini cuma beberapa hari doang ya seperti itu. Nah, apakah ini sudah saatnya buy? Anda bisa tunggu aja nanti kalau dia dipotong, dia berhasil rebound mantul ke atas, kita berusaha buy. Atau nanti di bawah 1250. Tapi kalau di bawahnya 1250 jangan buy on weakness lagi. Karena kalau dia turun di bawahnya 1250 ini, nah ini rumah hantu di sini ya. Jadi resiko. Ya, memang sebelumnya sempat naik, tapi kita jangan terlalu kaku ya. Jangan punya mindset anchoring ya. Em, Kapannya berlayar, jangan lupa jangkarnya ditarik ya, seperti itu ya. Nah, jadi eh, kalau dia berhasil naik rebound kita bersampai. Tapi kalau masih belum ya kita jangan dulu, wait and see aja dulu ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk NISP. Ini berapa saham ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dua saham lagi ya. Berikutnya BBTN. Saham BBTN masih di tengah-tengahnya antara 1040 sampai 1130. Jadi memang sebelumnya saya bilang kalau naik ke atas 1130 kita buy, tapi kalau gagal ya harus jual dulu. Nanti tunggu di 1040 atau nanti naik lagi ke atas 1130 kita berusaha buy. Memang dinamika trading seperti itu ya. Nah, harusnya sih udah tahu buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena sudah sering saya sebutkan ya, MA20-nya masih mengarah ke bawah. Selama dia masih belum berhasil mengarah ke atas dan belum tembus ke atas MA20-nya, jangan buy-nya jangan terlalu banyak. Ya, jadi sama juga. Jadi kita tunggu aja naik ke atas 1130. Kalau MA20-nya sudah mulai rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Target price berikutnya dia akan menguji 1200 dan 1300 untuk BBTN. Jadi masih resiko ya di tengah-tengahnya. Kalau mau tunggu di bawah nanti sekitar area 900-an ya. Eh, tapi ini kalau kita lihat 900 memang lumayan murah tapi juga resiko karena kalau dia turun lagi di bawah 900 dia lama ya cenderung bearish. Eh, em, saya rasa sih seperti itu ya cukup ya untuk BBTN. Satu lagi BNLI ini lumayan menarik. BNLI em, sempat naik tinggi ini ada apa Pak Sunar? Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu, cek sendiri ya. Tapi di sini saya fokusnya di trennya. Kalau kita lihat EMA 20-nya mengarah ke atas, dia testing EMA 20-nya. Sebenarnya kalau mau buy weakness untuk BNLI boleh aja ya. Jadi kalau mau buy boleh aja. Target price berikutnya 3000 dan 3450. Swing high di sini dua ya.
pasang stop lossnya maksimum 2400. Kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di 2130 sampai 2200-an ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas kita baru sampai. Ini sudah saya gambarkan di sini ya. Ini saya perpanjang aja untuk area buy on weakness-nya. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kalau dia naik ke atasnya high-nya hari Kamis 2760, Anda boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji area 3000 dan 3400-an. 3480-an ya, swing high-nya. Ya, untuk kurang lebih seperti itu untuk PNLI. Jangan lupa untuk sign up untuk edukasi yang akan datang hari Sabtu ya, tanggal 12 online seperti biasanya jam 10-an ya. Eh, Nanti untuk sign up-nya akan saya berikan hari Senin ya, seperti itu ya. Topiknya kira-kira bahas untuk saham-saham yang potensial untuk di semester yang kedua ya, kurang lebih seperti itu. Em, seperti eh, seperti biasanya, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Sekian.